Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan berikut ini akan kami sampaikan terkait dengan emiten update untuk beberapa saham yang bisa dicermati untuk investor maupun traders. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa, kita lihat ada Adaro Energi yang ini kita lihat membukukan laba bersih di sepanjang semester 1 2020 sekitar 155,09 juta dolar Amerika. Meski demikian, pendapatan ini justru mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu. Ya, emiten update berikutnya kita lihat ada Java dan juga anak usahanya yang mengakuisisi So Good Food senilai 1,21 triliun rupiah. Kemudian ada saham Aisyah yang turun ke auto rejection bawah pada hari pertama perdagangan kemarin. Itu dia untuk sejumlah emiten update, dan berikut ini akan kami sampaikan informasi terkait dengan Adaro Energi, di mana dari ketiga emiten update tersebut, pemirsa, kita akan mengulas secara fundamental PT Adaro, di mana tekanan pasar batubara menggerus kinerja Adaro di sepanjang semester pertama tahun ini. Ini berapa lama paketnya? Oke, baik pemirsa. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan kinerja PT Adaro Energi dengan kerjasamanya ADRO, di mana membukukan laba bersih di sepanjang semester 1 155,09 juta dolar Amerika, dan ini turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Kita lihat kinerja pada penutupan kemarin minus 5,2%. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di level 1085. Kemudian kinerja year to date-nya minus 30,2% dengan PE ratio 7,8 kali dan market cap mencapai 34,7 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Islah Bimo Prakorso, beliau adalah Equity Research Analis dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo, kita lanjutkan kembali perbincangan emiten update begitu dengan beberapa yang tadi sudah kita sampaikan, ada Adaro, Java, kemudian Aisyah, tapi kita akan fokus terlebih dahulu untuk Adaro Energi begitu. Kita lihat memang meraih pendapatan laba bersih, tapi ini turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Analisis Anda bagaimana? Yes, betul. Jadi untuk yang di first half 2020 menurun ya untuk pendapatan dari Adaro, dan ini karena memang disebabkan oleh dari lockdown, PSBB. Ini di semester 20 ini menyebabkan konsumsi energi ini menurun. Karena kan kebanyakan batu bara yang digunakan itu adalah thermal coal, dan thermal coal ini memang digunakan untuk pembangkit PLTU salah satunya. Yang otomatis dengan adanya kegiatan ekonomi menurun, kegiatan bisnis menurun, akhirnya industri dan manufaktur juga menurun. Ini konsumsi energi juga menurun, dan mau tidak mau ya di sini dampaknya adalah kinerja untuk emiten-emiten batu bara, dan salah satunya Adaro ini masih menurun nih. Dan kalau kita lihat di jangka pendek, ini seperti apa? Tadi pagi memang ada peningkatan ya dari harga batu bara itu di plus 4%, dan di sini memang kita lihat meningkatannya based on expectation bahwa PMI di US dan China ini mulai meningkat. Namun kalau kita lihat dari skala yang lebih besar untuk di jangka panjang, sebetulnya batu bara ini seperti apa sih? Pertama, kalau dari secara global, di sini untuk adanya V-shaped recovery dari ekonomi ini sangat unlikely, dan mostly ini kebanyakan recovery-nya adalah bentuk U-shaped recovery, sehingga ketika recovery-nya itu memakan waktu yang cukup lama, di sini otomatis konsumsi dari energi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Di sini kita juga akan melihat increase yang mungkin tidak terlalu sebesar seperti kalau kita lihat ke 2019. Ditambah di sini yang perlu kita perhatikan, key takeaway dari batubara itu adalah China, karena China di sini adalah selain sebagai
konsumsi batubara terbesar di global, juga sebagai produsen batubara yang terbesar juga di global. Dan kita lihat sebetulnya dari China, ini masih belum ada kebutuhan untuk impor lebih besar lagi. Dan sebenarnya di sini China itu untuk lebih prefer untuk menggunakan produksi di dalam negeri, walaupun harganya itu memang tidak efisien ya. Jadi di sini yang dilakukan China merubah gameplay dari batubara di dunia, yang demand-nya ini semakin tertekan. Makanya di sini kita lihat untuk tahun 2021 itu seperti apa, walaupun memang kita lihat adanya recovery di tahun 2021, tapi dengan recovery yang cukup lambat, sebetulnya kita lihat masih sulit untuk recover ya untuk batubara. Dan kalau kita pun harus pilih emitennya, mungkin secara sektor kita nggak terlalu optimis. Kalau secara emiten selektif itu kita masih bisa mungkin ya. Oke, tahan dulu pertanyaan dan juga mungkin penjelasan Anda begitu ya terkait dengan saham-saham berbasis batubara khususnya pertambangan. Tapi kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini yang akan disampaikan oleh rekan kami Prisa Sambodatu langsung dari Banteng Wulung Bursa Efek Indonesia. Silakan Prisa. Selamat pagi Prasetyo Wibowo dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya Prisa live dari Banteng Wulung Bursa Efek Indonesia menyampaikan pembukaan perdagangan pada hari ini pemirsa, di mana IHSG ini diprediksi kembali ke zona merah karena kemarin IHSG sempat turun 2,02% ke 5.238. Namun mari kita cross check bersama pemirsa, pembukaan pada pagi hari ini benar IHSG masih bergerak di teritori negatif, turun sekitar 0,28% sampai detik ini pemirsa, atau 16 poin pelemahannya ke 5.223. Adapun saham-saham yang menjadi top losers berdasarkan persentase adalah KF atau Kimia Farma yang turun 5%, Modern Land atau Modern Land Realty turun 3%, Bank Tabungan Negara turun 3%, dan juga ada BTPN pemirsa yang turun 2,5%. Pergerakan dari emiten-emiten yang masuk kategori top losers ini pemirsa masih terus bergerak, berfluktuatif pemirsa seiring dengan jam pembukaan perdagangan yang memang baru sekitar 4 menit. Sementara pemirsa, saham-saham yang menjadi top gainers atau berusaha beranomali dengan pembukaan pada pagi hari ini yang melemah adalah DEAL atau Dewata yang turun, maksud kami menguat 13,6%, Jeskai atau Sky Energi pemirsa yang hari ini menguat 10%, kemudian ada Link hari ini naik 6,3%. Bagaimana pemirsa dengan deretan saham-saham yang masuk kategori net foreign buy atau masih diburu oleh investor meskipun indeks mengalami koreksi? Kita lihat pemirsa ada Indofood yang meskipun melemah 0,33%, namun saat ini masih masuk dalam kategori net foreign buy di posisi 7.600 atau mencapai 1,1 miliar foreign buy-nya. S Hardware naik 1,9% juga masuk kategori net foreign buy pemirsa. UNTR, TOWR, dan juga ada Kepik atau mungkin selengkapnya bisa Anda cermati pemirsa di data RTI Anda. Sementara pemirsa dari nilai tukar rupiah saat ini terhadap dolar Amerika Serikat masih stagnan di 14.571. Demikian laporan seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini bersama saya Prisa dari Banteng Wulung Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio bergabung bersama rekan Prasetyo Wibowo. Baik, terima kasih rekan Prisa Sambodatu untuk laporan pembukaan market hari ini yang bergerak di teritori negatif. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Bimo. Ya, Mas Bimo, indeks harga saham gabungan seperti yang sudah Anda prediksikan memang bergerak di teritori negatif, begitu melemah sekitar 0,14%. Apakah tekanan ini akan menuju support yang seperti Anda katakan tadi di level 5.200 tembus, kemudian 5.170 akan ada perlawanan menurut Anda ini? Kalau kita lihat di hari ini mungkin memang negatif, tapi tidak negatif sampai sebesar kemarin ya, karena memang mostly dari rebalancing itu kemarin. Mungkin dari sini adalah sisa-sisa dari rebalancing beberapa manajer investasi ataupun profit taking, makanya mungkin di sini dia akan ngetes di 5.200 atau mungkin masih ketahan juga di 5.210 atau 20 sih. Oh, berarti hanya kuat membutuhkan major, ya masih kuat karena memang sudah ke price in dari yang kemarin minus 2%. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari fundamentalnya sendiri, sebetulnya di semester 2 2020 memang to be honest itu sedikit ada recovery sih. Makanya sebetulnya
secara fundamental masih cukup kuat untuk menahan. Baik, kalau kita bicara mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan ini, Mas Bimo, apakah perbankan juga menjadi bagian dari portofolio yang bisa kita incar begitu, atau sektor komoditas seperti mungkin Adaro misalnya, atau ada hal lain? Silakan. Ya, jadi untuk yang bisa kita pertimbangkan, pertama kan tadi kita udah bahas banyak ya tentang perbankan. Dan untuk seterusnya bagaimana sektor-sektornya? Buat ngelanjutin yang tadi, pertama dari Japfa dan Aisa. Untuk Japfa itu kita bisa bicara dari poultry ya. Sebetulnya kalau dari poultry sendiri, kalau di jangka pendek ini ada hal yang positif dari poultry, karena di sini kita bisa melihat adanya culling program. Culling program itu akan lebih agresif. Yang kemarin itu kebanyakan di DOC, ini culling program akan lebih diagresifkan ke hedging X sampai juga di parent stock levelnya. Makanya di sini in the short term memang ada pengurangan supply yang cukup signifikan, dan ini akan berdampak positif ke perbaikan harga. Hanya kalau untuk kita bilang jangka yang lebih panjang, skala yang lebih panjang, mungkin sebetulnya dari poultry termasuk Japfa, ini potensi untuk recover seperti dulu kita lihat masih cukup berat ya. Makanya untuk poultry sebetulnya kita masih netral dulu. Dan yang buat Aisa sendiri juga kita lihat memang sebaiknya kita memilih yang memang secara neraca itu lebih stabil. Dan kita sebenarnya masih banyak pilihan lain consumer yang itu menawarkan staple goods dengan neraca yang memang cukup kuat jika harus menghadapi short term shock lagi di semester 2 2020. Betul. Di sini kita bisa lihat mengenai Aisa hari ini saja minusnya semakin dalam, minus 6,37% setelah kemarin juga auto reject bawah begitu ya. Baik, Mas Bimo, ditahan dulu lagi sebentar, kita akan jeda kembali untuk membahas nanti di segmen berikutnya. Ada beberapa saham pilihan tentu yang Anda jagokan untuk masyarakat investor maupun traders di pasar modal. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.